Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran PAI. Apa sih yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran PAI ini? Nah, simak video ini dari awal sampai akhir ya. Nah, saya ini perwakilan dari kelompok 7, nama saya Kaprwati Ningsih, ingin menjelaskan tentang pembahasan tadi, yaitu evaluasi pembelajaran PAI. Di sini ada 4 poin materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran PAI. Yang kedua, macam-macam evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran berbasis LOS. Dan yang keempat, evaluasi pembelajaran berbasis HOTS. Nah, pengertian evaluasi pembelajaran PAI ini secara etimologi berasal dari kata to evalu yang berarti menilai. Evaluasi pendidikan dalam agama adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan agama. Nah, evaluasi ini sebagai alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan murid ini terhadap pendidikan yang telah diberikan. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab, evaluasi ini disebutkan dengan tak al-takdir, sedangkan dalam bahasa Indonesia, evaluasi ini artinya menilai. Nah, dengan demikian secara harfiah, evaluasi pendidikan ini bisa disebut dengan penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Nah, sedangkan dalam arti luas, evaluasi ini adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif sesuatu keputusan. Nah, sesuai dengan pengertian di atas, maka setiap kegiatan evaluasi ini merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data. Nah, berdasarkan data tersebut ini kemudian dicoba untuk membuat suatu keputusan. Nah, setiap guru ini sebagai perancang pembelajaran pendidikan agama Islam ini ingin menjamin bahwa materi yang disajikan kepada murid ini bernilai bagi pembelajaran di sekolah untuk mengetahui apakah sistem yang digunakan ini bisa mencapai tujuan atau tidak. Nah, evaluasi ini mencakup tentang evaluasi hasil belajar, evaluasi dan hasil pembelajaran. Nah, evaluasi hasil belajar ini menekankan pada informasi tentang sejauh mana hasil belajar yang dicapai oleh siswa ini, apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan evaluasi pembelajaran ini proses untuk memperoleh informasi tentang keefektifan kegiatan pembelajaran dalam membantu siswa ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ini. Nah, dengan demikian, evaluasi ini akan menetapkan baik atau buruk dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan ini. Nah, sementara evaluasi pembelajaran ini bisa menetapkan hasil baik atau buruknya proses dari kegiatan pembelajaran. Nah, sedangkan tujuan utama melakukan evaluasi ini untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa sehingga dapat diupayakan bisa ditindaklanjuti. Nah, tindak lanjut ini juga termasuk merupakan fungsi evaluasi yang dapat berupa sebagai satu, penempatan pada tempat yang tepat. Yang kedua, bisa digunakan sebagai pemberian umpan balik kepada siswa. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai diagnosis kesulitan belajar siswa ini, kesulitannya di mana dan bisa diberikan solusinya itu seperti apa. Nah, sedangkan yang terakhir bisa ditetapkan sebagai penentuan kelulusannya. Nah, sedangkan di sini saya ingin menjelaskan macam-macam evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini bisa memperbaiki proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Nah, evaluasi formatif ini bisa diartikan juga sebagai penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan balik atau feedback. Nah, selanjutnya dari hasil penilaian ini dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sudah dilakukan. Nah, sedangkan fungsi evaluasi formatif ini untuk memperbaiki proses belajar ke arah yang lebih baik dan efisien, memperbaiki rencana pembelajaran. Nah, sedangkan tujuannya ini untuk mengetahui penguasaan siswa ini tentang materi yang sudah diajarkan dalam di sekolah ini. Sedangkan aspek-aspek yang dinilai yaitu hasil kemajuan belajarnya itu seperti apa, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap materi-materi PAI yang telah disajikan. Sedangkan manfaat dari evaluasi formatif ini bagi siswa yaitu digunakan sebagai bisa mengetahui apakah siswa ini sudah menguasai program secara menyeluruh. Yang kedua, bisa mengetahui penguatan bagi peserta didik. Yang ketiga,
sebagai usaha perbaikan. Jika nilainya jelek, ini bisa mengevaluasi, bisa diperbaiki lagi. Sedangkan manfaat bagi guru yaitu bisa mengetahui sejauh mana bahan ajar yang sudah dilakukan ini apakah bisa diterima oleh siswa atau tidak. Yang kedua, bisa mengetahui bagian-bagian mana dari pembelajaran ini yang belum menjadi milik peserta didik atau belum dikuasai oleh peserta didik. Nah, sedangkan yang ketiga, siswa ini dapat guru dapat prediksi apakah sukses atau tidak program yang dilakukan oleh guru ini yang sudah diberikan kepada siswa. Nah, sedangkan evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, evaluasi sumatif ini dilakukan setelah mengikuti pelajaran dalam 1 bulan, 1 semester, atau 1 tahun untuk menentukan jenjang pendidikan berikutnya. Nah, sedangkan tujuan evaluasi sumatif ini untuk menentukan nilai atau angka yang berdasarkan tingkat hasil belajar siswanya ini. Yang selanjutnya ini digunakan sebagai angka di rapot. Nah, adapun manfaat dari evaluasi sumatif ini untuk menentukan nilai. Nah, nilai ini digunakan untuk memberikan perbaikan, menentukan kedudukan siswa ini di antara teman-temannya. Nah, sedangkan yang kedua, untuk menentukan seorang siswa ini dapat atau tidak mengikuti kelompok dalam menerima program belajar berikutnya. Nah, dalam kepentingan evaluasi ini, tes sumatif ini sebagai bahan prediksi gitu. Nah, tes sumatif ini bisa digunakan sebagai catatan kemajuan belajar siswa yang akan digunakan untuk orang tua, baik untuk bimbingan, penyuluhan sekolah, atau untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, atau bagi pihak-pihak lain itu siswa atau mahasiswa akan pindah ke sekolah perguruan tinggi lain, akan melanjutkan belajar, atau memasuki lapangan pekerjaan, ini bisa digunakan melalui evaluasi sumatif ini. Nah, sedangkan yang ketiga, evaluasi diagnostik ini digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa. Nah, evaluasi diagnostik ini dengan adanya evaluasi diagnostis ini bisa mengetahui kelemahan-kelemahan siswa ini dan dapat diberikan perlakuan yang tepat. Dalam arti lain, bisa digunakan sebagai bisa mengetahui kesulitan-kesulitan atau hambatan yang dialami oleh siswa dalam proses pembelajaran. Nah, penilaian ini dilakukan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, atau menekan kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, sedangkan fungsi diagnostik ini untuk mengetahui masalah-masalah yang diterita atau yang bisa mengganggu peserta didik ini dalam belajar. Nah, sehingga siswa ini bisa mengalami kesulitan atau hambatan, gangguan ketika mengikuti mata pelajaran PAI ini. Nah, sehingga kesulitan ini dapat diusahakan melalui evaluasi diagnostik ini untuk mengetahui pemecahannya itu seperti apa. Sedangkan tujuan adanya evaluasi diagnostik ini untuk mengetahui kesulitan ini dapat diusahakan ketika melalui pembelajaran PAI atau ketika dalam melaksanakan program pembelajaran. Sedangkan aspek-aspek yang dinilai yaitu latar belakang kehidupan siswa, hasil belajarnya, serta aspek yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi diagnostik ini yaitu 1, jenis keterampilannya, pengetahuan, gagasan sebelum yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, ketahui siswa ini seberapa banyak pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa ini. Nah, yang ketiga, metode yang digunakan bagi siswa ini untuk mempelajari pelajaran itu seperti apa gitu. Nah, yang keempat, bisa mengetahui tentang selera, kesukaan, dan minat masing-masing siswa karena setiap siswa ini berbeda-beda. Nah, sedangkan evaluasi penempatan, evaluasi yang terakhir yaitu untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang dibutuhkan untuk suatu program belajar. Nah, evaluasi penempatan ini ditujukan untuk suatu program belajar dan penguasaan belajarnya itu seperti apa yang diprogramkan sebagai berorientasi kepada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru atau kecocokan program belajar yang digunakan dan sesuai dengan kemampuan siswa ini. Nah, fungsi dari evaluasi penempatan ini untuk mengetahui keadaan siswa ini bisa termasuk keadaan seluruh kepribadiannya. Nah, bisa ditempatkan pada posisi yang sesuai potensi dan kapasitas dirinya. Nah, tujuan untuk evaluasi penempatan ini bisa menempatkan peserta didik kepada bakatnya, kepada minat, kemampuan, dan kesanggupannya dalam
mengalami, jadi bisa mengatasi kesulitan-kesulitan, yang bisa meminimalisir hambatan yang dilalui oleh peserta didik ini. Nah, contohnya dalam keadaan fisiknya, bakat, kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap. Sedangkan aspek yang dinilai ini pengetahuan, keterampilan gitu. Nah, waktu pelaksanaannya ini dilakukan bisa sebelum atau menduduki kepada kelas tertentu. Contohnya kelas 1 ke kelas 2 bisa melalui evaluasi penempatan ini, atau bisa sewaktu-waktu pada saat penerimaan murid baru ini, atau setelah naik kelas gitu. Nah, yang evaluasi pembelajaran berbasis LOS. Lower Order Thinking Skill atau LOS adalah sebuah kemampuan berpikir siswa yang secara fungsional. Nah, biasanya siswa ini menerapkan metode LOS akan bisa mendapatkan informasi atau materi terkait belajar tentang menyalin, meniru, menghafal, mengingat, dan mengikuti arah-arahan dari orang lain. Contohnya dari guru, dari buku gitu. Sedangkan karakteristik soal LOS ini yaitu 1. Lebih fokus kepada satu materi. Yang kedua, bisa memudahkan guru dalam melakukan koreksi karena hanya terdapat soal benar dan salah gitu. Dalam memprediksi soalnya juga gampang. Sedangkan yang ketiga, umumnya soal LOS ini bisa terdapat dalam pertanyaan tertutup. Nah, soal LOS ini sekedar untuk menuntut mengingat tentang memori pengetahuan yang telah diajarkan. Nah, ini contoh dari soal LOS. Nah, yang telah saya sampaikan tadi bahwa yang dimaksud dengan soal LOS ini bisa mengingat atau memori pengetahuan yang telah diajarkan oleh guru, dia baca, menghafal gitu, meniru. Nah, biasanya pertanyaannya ini lebih mengarah pada definisi atau teori, konsep saja. Biasanya bentuk soalnya juga disampaikan secara eksplisit sehingga siswa ini mudah untuk mengetahui jawaban yang benar dan salah. Contohnya ini arti dari ulul albab. Nah, berarti soalnya ini lebih fokus pada satu materi kan. Nah, sedangkan bentuknya juga bentuk pertanyaannya juga lebih tertutup. Nah, ulul albab ini juga bisa dipelajari sebelumnya materi menghafal gitu. Nah, sedangkan yang kedua, evaluasi pembelajaran berbasis HOTS. Nah, Higher Order Thinking Skill ini atau HOTS merupakan suatu keahlian menggabungkan, memanipulasi, dan mentransformasi knowledge serta experience yang sudah dimiliki untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menentukan sebuah keputusan dan bisa memecahkan masalah pada situasi baru. Nah, ini sudah sering, soal HOTS ini sudah sering kita dengar di lingkungan pendidikan dan bukan merupakan suatu hal yang baru lagi bagi kita. Akan tetapi, kita ini perlu dikaji kembali bahwa apa sih sebenarnya HOTS ini. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan di atas, soal HOTS itu keahlian dalam menggabungkan, memanipulasi, dan mentransformasi experience yang sudah dimiliki untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah, dalam membuat keputusan, dan juga dalam mengerjakan soal. Nah, soal HOTS ini dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam siswa, karena dalam hal ini pendidik atau guru ini sebagai fasilitator yang harus memfasilitasi siswa untuk menjadi pemikir dan bisa memecahkan masalah yang lebih baik, yaitu dengan memberikan suatu masalah yang bisa memungkinkan siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang sedang tadi itu kan LOS tingkat rendah, sedangkan ini tingkat tinggi. Nah, sedangkan karakteristik soal-soal HOTS-nya ini yaitu 1, untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi ini yaitu sebagai proses menganalisis, merefleksi, memberikan argumen atau alasan. Nah, kemampuan untuk memecahkan masalah atau bisa disebut dengan problem solving, keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan bisa berargumen dalam mengambil keputusan. Nah, berbasis permasalahan kontekstual. Nah, soal HOTS ini asesmen yang berbasis situasi yang nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, yang dimana siswa ini bisa diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep dalam pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang ketiga, memiliki stimulus tidak langsung atau to the point pada pertanyaan. Nah, jadi di sini saya sudah mempunyai contoh pertanyaan soal HOTS.
Nah, di sini. Ini contoh soalnya. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, karakteristik soal host yaitu memiliki stimulus tidak langsung kepada to the point. Karena tadi itu kan soal yang lots itu langsung to the point, ulul albab. Nah, sedangkan di sini sudah memberikan beberapa poin, sudah diberikan dijelaskan beberapa poin. Nah, sedangkan ini juga ada hikmah dari menghindari sikap takabur. Nah, ini berdasarkan ini, sedangkan hikmah sikap takabur ini juga ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi merupakan contoh yang nyata gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.